Sebelumnya kita telah mempelajari font styling. Sekarang kita akan mempelajari text styling yang memberikan formatting pada keseluruhan teks yang ada pada baris paragraf. Mari kita bahas properti satu persatu. Pertama, properti line height. Biasanya properti ini digunakan untuk mengatur jarak minimal dari garis dasar ke garis dasar dalam menampilkannya teks. Berikut cara penggunaannya. Pertama, kalian buat dokumen HTML dan menyediakan teks yang ingin digunakan. Lalu di CSS, dalam target, kalian masukkan properti line height beserta dengan nilainya. Bisa berupa angka, atau angka dengan satuan persen, atau dengan satuan M. Jika sudah, kalian bisa membuka dokumen HTML di browser kalian dan melihat tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk memudahkan penggunaan, kita juga bisa menentukan nilai hanya dengan satu angka, di mana angka tersebut nantinya dikalikan dengan nilai font size sebelum diterapkan pada nilai properti line height. Contohnya, ukuran font standar pada paragraf adalah 20 pixel. Kita definisikan properti line height dengan nilai 2, maka nilai properti line height seharusnya adalah 20 pixel dikali 2 sama dengan 40 pixel. Berikutnya adalah properti text indent. Properti text indent ini digunakan untuk memberi jarak di awal paragraf. Kita dapat menentukan nilai properti ini melalui perhitungan panjang dalam pixel, M, atau inci, atau juga bisa menggunakan nilai persentase. Dan sekarang contoh penggunaannya. Pertama, siapkan dokumen HTML beserta dengan teks yang ingin digunakan. Lalu di CSS, di dalam target, kalian masukkan properti text indent beserta dengan nilainya. Contoh pertama, kita menggunakan satuan angka dengan satuan M. Lalu contoh kedua, kita menggunakan nilai persentase. Lalu contoh ketiga, kita akan menggunakan nilai negatif. Jangan lupa menambahkan ID atribut beserta nilainya dalam elemen. Ini tampilannya setelah kita terapkan properti text indent. Untuk contoh yang terakhir, dia menggunakan nilai negatif. Jadi, baris pertama pada paragrafnya akan keluar dari batas elemen yang menampungnya. Properti ini hanya berpengaruh pada awal baris paragraf. Lalu berikutnya adalah properti text line.
Properti ini biasanya digunakan untuk mengatur atau memposisikan suatu paragraf atau teks menjadi rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan kiri. Sekarang contoh penggunaannya. Pertama, siapkan dokumen HTML beserta dengan teks yang ingin digunakan. Ini sebelum diterapkan properti text align. Lalu di CSS-nya, dalam target, kalian masukkan properti text align dengan nilainya. Yang pertama adalah ada nilai left yang membuat teks ini menjadi rata kiri. Lalu yang kedua ada nilai right yang membuat atau memposisikan teks menjadi rata kanan. Lalu yang ketiga ada nilai center yang membuat teks menjadi rata tengah. Lalu yang terakhir ada nilai justify yang akan membuat teks ini menjadi rata kanan dan kiri. Keempatnya adalah nilai yang bisa digunakan dalam properti ini. Jangan lupa atribut ID beserta dengan nilainya. Jika diterapkan akan menjadi seperti ini. Paragraf pertama rata kiri, lalu yang paragraf kedua itu rata kanan, lalu yang paragraf ketiganya itu rata tengah, lalu yang paragraf keempatnya itu rata kanan dan kiri. Seperti apa yang sudah diterapkan tadi. Berikutnya adalah property text decoration. Biasanya properti ini digunakan untuk memberi garis pada teks. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan nilai propertinya. Pertama, kalian siapkan dokumen HTML beserta dengan teks yang ingin digunakan. Ini adalah tampilan sebelum kita menerapkan properti text decoration. Lalu di CSS, kalian tentukan target beserta dengan ID-nya. Lalu kalian masukkan propertinya, yaitu text decoration. Untuk paragraf pertama, kita akan menggunakan nilai underline. Nilai underline ini biasanya dia memberikan garis bawah pada teks. Lalu untuk paragraf kedua, kita akan menggunakan nilai overline yang memberikan garis atas pada teks. Lalu untuk paragraf ketiga, kita menggunakan nilai line through yang biasanya memberikan efek tulisan dicoret pada teks. Jika sudah, kalian save. Lalu pada dokumen HTML jangan lupa di dalam elemennya ditambahkan atribut ID beserta dengan nilainya. Lalu kalian save juga. Lalu setelah diterapkan, tampilannya akan berubah seperti ini. Pada paragraf ke-1 kita memakai nilai underline, pada paragraf kedua kita memakai nilai overline, pada paragraf ketiga kita memakai nilai line through. Lalu nilai terakhir yaitu ada nilai none. Nilai none ini biasanya digunakan untuk menghilangkan dekorasi teks. Dengan menggunakan nilai ini kita bisa menghilangkan efek underline teks pada elemen anchor. Biasanya, teks pada elemen anchor mempunyai garis di bawah teksnya seperti ini. Untuk menghilangkannya, kita bisa memakai nilai none. Cara penggunaannya adalah seperti ini. Dalam CSS, kalian masukkan target. Targetnya yaitu kali ini A. Lalu masukkan di dalamnya propertinya yaitu text decoration dengan nilainya none. Lalu kalian save. Jika sudah diterapkan, efek underline-nya akan hilang seperti ini. Lalu berikutnya ada properti text transform. Biasanya text transform ini digunakan untuk mengubah kapitalisasi tanpa harus menuliskan kembali teksnya. Berikut adalah cara penggunaan nilai-nilai propertinya. Pertama, kalian siapkan dokumen HTML
beserta dengan teks yang ingin digunakan. Lalu di CSS-nya kalian tentukan target beserta dengan ID-nya. Lalu di dalam targetnya itu kalian masukkan properti text transform dengan nilainya. Untuk paragraf pertama kita akan memakai nilai non yang akan menampilkan teks sama seperti yang dituliskan. Lalu untuk paragraf kedua kita akan memakai nilai capitalize yang akan membuat huruf pertama itu besar pada tiap katanya. Lalu untuk paragraf ketiga kita akan menggunakan nilai lowercase yang akan membuat seluruh teks itu menggunakan huruf kecil. Lalu yang terakhir, paragraf terakhir, kita akan menggunakan nilai uppercase yang akan membuat seluruh teks itu menggunakan huruf besar. Jika sudah, dalam dokumen HTML jangan lupa ditambahkan atribut ID beserta dengan nilainya. Jika sudah kalian save, lalu kalian buka di browser kalian dokumen HTML-nya, maka kalau ini sebelum diterapkan, kalau sudah diterapkan dia akan berubah menjadi seperti ini. Paragraf pertama itu memakai nilai non. Lalu paragraf kedua kita memakai nilai capitalize. Untuk paragraf ketiga ini adalah penggunaan nilai lowercase. Untuk paragraf keempat kita menggunakan nilai uppercase. Berikutnya adalah properti letter spacing dengan properti word spacing. Untuk letter spacing biasanya digunakan untuk mengatur jarak antar huruf, sedangkan word spacing digunakan untuk mengatur jarak antar kata. Berikut adalah contoh penggunaannya. Pertama, siapkan dokumen HTML beserta dengan teks yang ingin digunakan. Berikut ini adalah tampilan sebelum kita terapkan properti word dan letter spacing. Lalu di dalam CSS kalian masukkan target beserta dengan ID-nya. Untuk paragraf pertama kita akan memakai properti letter spacing. Untuk nilainya berupa angka dengan satuan. Untuk satuannya bisa memakai pixel atau em. Lalu untuk paragraf kedua kita akan memakai properti word spacing. Lalu pada dokumen HTML jangan lupa di dalam elemennya ditambahkan atribut ID beserta dengan nilainya. Jika sudah, kalian save. Lalu jika sudah diterapkan, tampilannya akan berubah seperti ini. Paragraf pertama menerapkan properti letter spacing. Paragraf kedua menerapkan properti word spacing. Lalu berikutnya adalah properti text shadow. Properti ini digunakan untuk memberi bayangan pada teks. Nilai dari properti ini agak rumit karena dia bisa membutuhkan hingga 4 nilai dalam satu properti. Cara penggunaannya, pertama kalian siapkan dokumen HTML beserta dengan teks yang ingin digunakan. Ini adalah tampilan sebelum kita menerapkan properti text shadow. Lalu di dalam CSS-nya kalian tentukan dan buat targetnya. Lalu di dalamnya kalian masukkan propertinya yaitu text shadow. Lalu untuk penulisan nilainya dipisahkan dengan spasi. Untuk nilai pertama itu menunjukkan seberapa jauh ke kiri atau ke kanan bayangan. Lalu untuk nilai kedua itu menunjukkan jarak ke atas atau ke bawah bayangan. Lalu nilai ketiga ini bersifat opsional, menentukan tingkat keburaman bayangan. Lalu yang terakhir ada nilai keempat yaitu menentukan warna yang digunakan pada bayangan. Untuk warna bisa memakai format
RGB, HSL, atau hex. Kalau untuk nilai, kalian bisa menggunakan angka atau angka dengan satuannya. Satuannya bisa memakai satuan pixel. Kalian juga bisa menambahkan warna background dan mengubah warna teks. Ini adalah tampilan setelah kita menerapkan properti text shadow.